Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen B 2018. Kali ini kami akan mempresentasikan serta memasarkan produk yang ingin kami usahakan kepada teman-teman sekalian. Adapun tujuan kami mempresentasikan serta memasarkan produk kami yaitu sebagai bentuk partisipasi dalam lomba bisnis plan yang diadakan oleh jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang usaha kami, kurangnya pengetahuan akan pemanfaatan sumber daya yang ada, dan menyebabkan semakin meningkatnya krisis ekonomi di masyarakat. Dikarenakan kurangnya pemikiran yang luas untuk menciptakan lapangan kerja yang baru yang dapat membantu meningkatkan perekonomian bagi keluarga dan masyarakat. Berwirausaha merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Yang dilakukan dalam berwirausaha misalnya mengelola barang mentah menjadi produk ataupun setengah jadi menjadi suatu produk yang mempunyai nilai yang cukup tinggi sehingga dapat dinikmati para konsumen. Oleh karena itu, kami menciptakan suatu hasil atau produk yang memiliki nilai jual. Kami membuat martabak Bos berbahan dasar sayuran yang sangat mudah didapatkan. Akan tetapi masyarakat kurang akan pengolahannya sehingga tidak menyadari bahwa sayuran ini jika diolah akan memiliki daya tarik dan dapat memiliki harga jual yang cukup tinggi. Selanjutnya, adapun tujuan kami menjalankan usaha ini yaitu yang pertama untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kewirausahaan, yang kedua untuk belajar berwirausaha sedini mungkin, yang ketiga untuk mendapatkan penghasilan tambahan, dan yang terakhir yaitu yang keempat untuk meningkatkan jiwa kreativitas dan kepemimpinan. Nama usaha adalah hal yang sangat penting dan diperlukan supaya produk kita mudah diingat dan dikenal oleh semua orang, khususnya target konsumen kita. Untuk usaha ini, kami akan memberikan nama Martabak Bos. Yang kedua, tempat usaha. Untuk menjalankan usaha ini, kami lebih memilih di rumah. Jadi, segala aktivitas produksi dilakukan di rumah. Dengan alasan yang pertama, keterbatasan modal untuk menyewa tempat usaha atau produksi. Yang kedua, sudah tersedianya peralatan produksi lengkap di rumah. Tiga, pemilihan usaha. Usaha ini pemilik penulis yang pertama Fani Rahmasari, yang kedua Nurul Mutahira Erwin, yang ketiga Fitra, yang keempat Rehana Fakira. Yang keempat, bidang usaha. Usaha ini dirintis merupakan usaha di bidang cemilan dan makanan ringan. Adapun yang terakhir, visi dan misi. Misi menjadikan pengusaha makanan olahan yang terkenal karena kualitas produksinya dan mampu membuka cabang di berbagai daerah di kota Makassar. Visi mengajarkan masyarakat bagaimana cara mengolah makanan berbahan dasar sayuran, memanfaatkan sayuran untuk kewirausahaan. Terkait aspek pasar dan juga pemasaran dari bisnis plan kami. Pada bagian pertama terdapat situasi persaingan, yang dimana situasi persaingan untuk usaha martabak ini, terutama di daerah kota Makassar sendiri, itu sudah banyak. Tetapi mayoritas dari jenis usaha ini itu beroperasi di malam hari. Sehingga untuk di siang hari hingga sore hari, usaha ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tentunya usaha ini dapat menjanjikan. Bagian kedua terdapat sasaran usaha, yang dimana sasaran dari usaha ini adalah para mahasiswa, para pekerja kantor, dan masyarakat luas. Bagian ketiga terdapat promosi penjualan. Dalam usaha ini, kami mempromosikan produk ini dengan cara menawarkan ke teman-teman, saudara, dan bahkan kami juga mempromosikannya ke sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan juga Facebook. Orang yang mengetahui
Oleh karena itu, saat ini kami terus melakukan promosi dengan memanfaatkan media yang ada dengan tujuan agar produk kami bisa dikenal oleh masyarakat luas. Dan juga produk ini sangat mudah untuk ditiru. Yang ketiga terkait peluang atau opportunity. Melihat produk ini, kami lebih menjual cita rasa. Juga di samping itu, kami mencoba untuk membuat produk olahan yang berbahan dasar sayuran. Juga dikemas dalam bentuk yang lebih modern, juga sehat. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar dan bisa mengembangkan produk ini lebih luas lagi. Yang keempat, terkait threat atau ancaman. Hal yang akan menjadi ancaman dari produk ini adalah pesaing-pesaing yang pastinya juga akan terus tumbuh sehingga kami harus lebih inovatif lagi untuk tetap bisa bersaing dan mendapatkan banyak pelanggan. Strategi pemasaran. Memberikan harga yang terjangkau sesuai dengan modal usaha. Apabila ada yang memesan banyak ke kami, biasanya kami akan memberikan bonus. Jadi bonus bisa berupa pengurangan harga asli atau bisa dengan penambahan produk. Diharapkan dengan pemberian bonus tersebut akan membuat pembeli merasa diuntungkan dan akan kembali membeli produk kami secara terus-menerus dan bisa menjadi pelanggan tetap tentunya. Untuk menanggulangi jumlah produksi yang berlebihan karena banyak produk yang belum terjual sebelumnya, terkadang kami langsung menawarkan ke konsumen sebab kami selalu mengupayakan tidak ada barang yang kembali, mengingat produk kami merupakan produk yang memiliki waktu konsumen cukup singkat. Aspek permodalan dan biaya. Jadi adapun perincian keuangan dan modal awal yang kami keluarkan sebanyak Rp68.000. Jadi adapun bahan-bahan yang kami gunakan, pertama kulit martabak sebanyak 3 plastik dengan seharga Rp21.000. Lalu tahu sebanyak 7 buah dengan harga Rp7.000. Daun bawang sebanyak 10 ikat dengan seharga Rp5.000. Terus minyak goreng sebanyak 1 liter dengan seharga Rp13.000. Merica yang kami gunakan sebanyak 4 bungkus dengan harga Rp2.000. Lalu wortel yang kami gunakan sebanyak 10 buah dengan harga Rp10.000. Terus telur yang kami gunakan sebanyak 4 butir dengan harga Rp8.000. Royco sebanyak 2 bungkus dengan harga Rp2.000. Jadi garam juga secukupnya. Lalu adapun total keseluruhan biayanya yaitu sebanyak Rp68.000. Jadi adapun biaya tetapnya itu berupa saus sambal sebanyak 1 plastik dengan harga Rp5.500. Jadi mika plastik sebanyak 1 lusin dengan harga Rp12.000. Terus kertas minyak dengan 5 lembar dengan harga Rp500. Plastik hitam kecil dengan harga 1 pak Rp2.000. Tabung gas dengan harga Rp13.000. Jadi total keseluruhannya sebanyak Rp35.000. Jadi adapun rencana penghasilan, dalam sekali produksi menghasilkan 15 bungkus martabak Bos dengan 1 bungkusnya seharga Rp10.000. Jadi dalam sekali produksi menghasilkan Rp150.000. Laba bersih sama dengan penghasilan produksi kurang penghasilan operasional yaitu Rp150.000 dikurang Rp68.000 sama dengan Rp82.000. Untuk beberapa bahan masih ada yang tersisa. Lalu resiko usaha. Resiko dan hambatan mungkin bisa saja terjadi pada usaha ini. Pertama, persaingan pasar yang tentunya akan sangat ketat. Terus kedua, jenis hasil produksi yang tidak mampu bertahan lama karena tidak memakai bahan pengawet. Terus sehingga semua hasil produksi sebisa mungkin harus habis terjual. Kesimpulan, usaha makanan olahan sayuran berbentuk martabak Bos ini adalah salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan untuk kedepannya. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama bahwa di zaman sekarang atau situasi sekarang,
itu sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Sehingga peluang usaha ini sangat baik apabila kita tekuni dan kita kembangkan lagi, tergantung dari seberapa besar modal yang kita miliki. Adapun saran untuk para pelaku atau calon pelaku usaha dalam memulai dan merintis usaha ini, maka sebaiknya Anda harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama terkait modal yang Anda miliki. Yang kedua terkait lokasi untuk berjualan yang strategis jika kalian menyewa tempat. Yang ketiga, kemampuan untuk memasarkan dengan baik jika dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Yang keempat, kalian harus jeli dalam melihat target pasar. Jadi dengan begitu, kalian bisa lebih siap untuk memulai usaha, sekaligus bertahan di ketatnya persaingan pasar yang ada pada saat ini. Itulah tadi persentase bisnis plan kami dengan produk martabak bos. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq